Padahal kan kalau dia mau update sendiri, udah nggak usah ngerepotin yang lain. Karena udah ada Simpeg BKPSDM. Kita punya aplikasi namanya Simpeg, ada si Adpeg, terus ya penilaian kinerja banyak. Semua bahkan kalau mau komplain terkait dengan pelayanan kepegawaian, tinggal buka website BKPSDM Serang Cup, di situ komplain apa terhadap dia udah kita tangani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, bertemu lagi dengan saya Nijar Solihin di Banten Podcast. Kali ini kita kehadiran dari jajaran pemerintah Kabupaten Serang. Telah hadir bersama kita yaitu Bapak Surtaman selaku Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang. Dengan tema kali ini yang akan mengangkat soal tentunya soal profesionalisme ASN, yaitu mewujudkan profesionalisme ASN Kabupaten Serang. Bagaimanakah keprofesionalisme di Kabupaten Serang? Kita langsung saja bertatap muka dengan Bapak Surtaman, telah hadir di Banten Podcast. Selamat datang, Pak Surtaman. Datang. Oke, alhamdulillah saya bisa silaturahmi di sini, bisa menyapa pemirsa podcast Linkar Banten. Sangat bahagia sekali. Mudah-mudahan pesan ini bisa kesampaikan ke seluruh ASN Kabupaten Serang ya. Amin. Sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanan tadi? Ya, kantor kami sekarang ada di Cisaid di Keragilan. Baru ada 2 teman ya. Satu teman Polres Serang. Yang gitu. lain masih lapangan. Oh, berarti yang sudah ke Puspemka baru BKPSDM. Jadi yang pertama kali ngisi wilayah pusat pemerintah Kabupaten Serang itu Polres Serang. Yang kedua kami. Ya, jadi kami sudah merasakan minum air wilayah Cisaid. Gimana rasanya? Manis? Alhamdulillah. Lumayan lah karena di situ di wilayah persawahan. Jadi air sangat melimpah, cuman hati-hati aja nanti ketemu belerang kalau terlalu dalam kan. Ada belerangnya ya? Belerangnya. Iya. Pak, ini kan temanya mewujudkan profesionalisme ASN Kabupaten Serang. Mungkin Bapak lebih tahu sebetulnya jumlah ASN sendiri di Kabupaten Serang itu ada berapa sih, Pak? Ya, per 1 Mei ini ada 9.149 orang. 9.149. Ya, tiap tahun kita pensiun di angka 250 sampai 300 orang pensiun. Paling banyak pensiun di tahun 2021 kemarin hampir 300 orang yang pensiun. 300 orang. Tahun ini insya Allah 250 orang pensiun. Nah, posisi per bulan ini ada 9.149 orang. Nanti di bulan Juni kita formasi tahun 2021 tes 2021 masuk, itu kurang lebih ASN-nya itu ada 250, P3K 1.683 orang. Jadi ada kesempatan ya buat masyarakat Kabupaten Serang nanti untuk ikut tes. Iya. Chat ya masih ya tes? Iya. Kalau tes ASN itu kan ada 2 P3K sama CPNS ya. Itu jangan khawatir untuk masyarakat Kabupaten Serang ini, untuk kalau saya gambarkan, kalau untuk di Indonesia seleksi terbaik paling transparan dan terbuka gitu. Jadi hanya yang bisa lulus itu yang pertama adalah ketika dia punya kemampuan, yang kedua ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ASN. Udah pasti itu. Keberuntungan ya. Iya, betul. Keberuntungan ya itu atas doa itu. Iya. Nah, itu paling banyak ASN itu di sektor apa tuh? Kalau sekarang di pendidikan ya, pendidikan itu ada 5.300 orang guru. Yang kedua di tenaga kesehatan ada 2.000 orang, sisanya hampir 1.000 lebih itu di struktural administrasi kayak di dinas-dinas, sekretariat daerah, badan kepegawaian dan pengembangan SDM, terus ya tenaga administrasi di dinas-dinas lah itu 1.000. Sebetulnya idealnya kebutuhan tuh berapa sih, Pak? Maksud kekurangan berapa nih sekarang di ASN dengan banyaknya yang pensiun kemarin tiap tahun tuh? Iya, kalau lihat dari jumlah penduduk Kabupaten Serang sih ada 1.500 orang. Ya, idealnya pemenuhan kebutuhan ASN itu 1% dari jumlah penduduk. Teorinya seperti itu. Kita perbandingkan misalkan di Malaysia, Korea Selatan, Jepang, itu jumlah pegawai pemerintahannya 1% dari jumlah penduduk. Gitu. Nah, kalau 1% dari 1.500 kan di angka 15.000 ya. Berarti kekurangan 6.000-an. Iya. Banyak juga ya. Iya. Gitu. Tapi sejauh ini
masih ada nggak ruang-ruang yang kosong nih sekarang ditinggalkan pejabatnya atau sudah diisi semua? Kalau jabatan sih sekarang penuh. Kemarin pelantikan terakhir Untuk yang pejabat penuh. penuh di 23 Mei kemarin kan pelantikan terakhir kita ngisi. Benar-benar Itu terakhir seluruh penuh ya. jabatan baik terutama eselon 3 ya sama eselon 4 penuh. Kecuali eselon 2 kan nggak bisa ngisi sembarangan, harus open bidding. Dan tahapannya akan kita buka bulan ini. Ada 9 eselon 2 yang kosong. Yang kemarin sempat ada yang geser juga ya. Betul. Kalau pelaksana itu kalau tadi Bang Nijar bilang kurang 6.000, yes. Di kecamatan tuh kalau ada yang kasih yang kosong nggak ada calonnya itu. Oke. Harus dari dinas diturunkan. Jadi jangan heran memang kalau ada kasih di kecamatan kosong terus yang ngisi dari dinas ini, dinas itu turun jadi kasih. Ya memang nggak ada golongan yang memenuhi syarat di staf di kecamatannya. Mereka masih golongan 3A, mantan sekdes paling tinggi golongannya 3A. Kalau mau ngisi ke kasih kan syarat 3B, ya? iya nggak bisa. Jadi harus dinas diturunkan lah seperti itu. Gitu. Itu bukti kekurangan ASN Kabupaten Serang. Untuk calon pejabat di kecamatan aja, staf di kecamatan kalau istilah kita bilang kaderisasi lah. Iya, kaderisasi. Dari bawah itu nggak ada. Itu harus diturunkan dari OPD ke kecamatan. 29 kecamatan. Pejabat di kecamatan itu dari camat sampai dengan para kasih kasubag itu kan ada 10 orang ya. 10 orang per kecamatan. Per kecamatan 290 berarti kan. Iya betul. Pejabat di kecamatan itu. Ya itulah kalau kurang ya diturunkan dari dinas-dinas. Betul, itu bukti bahwa kita kekurangan pegawai betul. Belum lagi di OPD misalkan yang paling banget kurang di Kabupaten Serang adalah sarjana teknik sipil. Sarjana teknik sipil. Sarjana teknik sipil kekurangan banget. Apa memang kurang minat ya ke situ ya? Setiap kita buka ya memang ya karena apa sih formasi sih banyak ya kita buka gitu kan. Cuman ya maksudnya pendaftar juga kan mungkin banyak yang ini ya dari ini sehingga memang kurang lah, terutama gini kalau yang sekarang sih untuk staf banyak terpenuhi. Contoh di PU sekali ngisi 15 orang gitu. CPNS nih 10 orang. Nah tapi kan untuk jadi pejabat itu bukan dari CPNS langsung jadi pejabat. Misalnya kasih di Perkim kosong, nggak ada calonnya. Kekurangan karena PU sendiri banyak membutuhkan sarjana teknik sipil. Terus itu menyiasatinya gimana tuh? Kita PLT kan sementara. Sementara PLT kan iya, yang di memang Perkim kompeten. eselon 4-nya ada 3 orang masih PLT karena nggak ada SDM-nya yang siap gitu, karena di bawah staf itu masih golongan 3A. Betul. Sarjana teknik itu. Sementara dia bebannya berat. Sekarang di samping kanan kiri saya lagi ngebangun tuh dinas kesehatan sama dinas Koperindak tuh 2 kantor. Wah kan butuh orang-orang teknik sipil untuk pengawasan proyek segala macam. Terus kalau udah selesai dihitung kan sesuai dengan bestek atau RAB enggak gitu, baru dibayar kan setelah diperiksa itu. Gitu. Kan persoalan ini sebetulnya kita banyak nggak tahu ya, ternyata ada persoalan di dalam itu. Tapi kan kita lihatnya ya roda pemerintahan kan terus berjalan. Iya, manajemen ASN sekarang sangat dengan minimnya SDM. Jadi tadi kalau tema kita profesionalisasi ASN, semangatnya adalah bagaimana memberdayakan yang ada. Yang dulu pekerjaan itu dikerjakan 5 pekerjaan dikerjakan oleh 5 orang. Sekarang karena terbatas SDM 5 pekerjaan dikerjakan 2 orang itu. 2 orang. Makanya dibalik. Makanya harus profesional. Kalau tidak profesional ya tidak bisa tercapai target-target pembangunan. Terus upaya-upaya apa saja yang dilakukan BKPSDM untuk meningkatkan profesionalisme itu? Peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi. Yes. Bagaimana ASN yang ada jadi kompeten? Kan ASN itu dibagi menjadi 3 kalau sekarang ya. Ada yang disebut dengan yang mereka yang lahirnya 60-an namanya, yang lahir di atas tahun 2010 ke sini namanya, kan ada ASN yang lahirnya tahun 2000 ke sini lah. Itu kan karena sekarang generasi 4.0 namanya generasi alpha ya. Yang lahir tahun 80-an 90-an seperti saya ini generasi milenial. Masih update dengan teknologi. Masih lah. Lah yang lahir tahun 60-an ke sana namanya generasi kolonial kan. Iya harus. Iya. Ininya update kompetensinya harus benar-benar. Sekarang misalkan work from home ya. Work from home kan bekerja di rumah. Ya, WFH. Ya artinya
mereka harus mampu mengerjakan sesuatu di rumah dengan teknologi secara digital. Yes, gitu. Kita udah ciptakan absen elektronik, laporan elektronik. Ya tahun 6 bulan ini kan harus kita ajarin kan, karena mereka generasi kolonial tadi. Butuh proses ya. Ya mohon maaf pemirsa yang generasi 6 bulan ini intermezzo aja lah. Iya. Artinya Ini kan kondisinya memang begitu. begitu. Ya itu hampir semua daerah seperti itu. Sama gitu. Jadi siapapun mau baik generasi kolonial, milenial maupun alpha ini memang sekarang harus mampu menyesuaikan diri. Nah, kompetensi namanya. Cara mendorongnya gimana tuh? Ya, kalau dulu kan sebelum pandemi anggaran lumayan untuk peningkatan kompetensi. Bentuk peningkatan kompetensi itu melalui diklat. Oh, ada diklat. Pengembangan kompetensi namanya. Diklat sekarang terbatas, maka kami selaku OPD manajemen ASDM ya harus berinovasi. Bagaimana walaupun di zaman anggaran terbatas, kerja harus bisa dilakukan seoptimal mungkin. Harus tetap total ya. Ilmu itu, pesan itu tersampaikan seluruh ASN. Bagaimana caranya? Pertama, kita setiap bulan bikin program yang nggak pakai dana, namanya BKPSDM menyapa pegawai. Oh, BKPSDM menyapa Nah, seperti pegawai ini nih, ada, ya? bentuknya adalah seminar, workshop atau diklat tapi online melalui Zoom meeting. Oh, Zoom meeting. Nah, kapasitas Zoom meeting kita cuma 100 karena ya kalau lebih dari 100 kan biayanya ada mahal juga Iya, ya. betul. Ini kan terbatas Betul, tapi cuma efektif 100. lah. Efektif. Ya. Seluruh OPD bisa mewakili. Kita terminnya dibagi-bagi. Kalau misalkan bulan pertama itu kepala OPD, bulan kedua kasubagnya, bulan ketiga kepala puskesmas. Diatur ya. Terus, nah bulan ini nanti akhir bulan insya Allah di akhir Mei ada BKPSD menyapa pegawai. Sekbennya mudah-mudahan untuk para kepala sekolah SD. Memang ya kondisi seperti itu, tapi harus memang setiap OPD itu berinovasi. Ini salah satu upayanya ya dengan keterbatasan anggaran ya tadi ya. Satu dengan program BKPSD menyapa pegawai. Yang kedua ada namanya klinik kompetensi. Klinik kompetensi. Nah ini jadi bukan hanya klinik gigi sama klinik ini aja kita Iya kan, ada juga klinik di BKPSDM ada 2. Jadi ASN yang datang ke BKPSDM kita buka 2 klinik. Namanya klinik kompetensi dan klinik LHKPN. Ya, LHKPN kan di April kemarin udah ditutup ya. Alhamdulillah ya, 100% ASN Kabupaten Serang sudah menyampaikan hartanya ke KPK. Itu dari kelas eselon 3 dan 4. Eselon 2, eselon 3, eselon 4. Oh itu ya. Alhamdulillah 300 sekian pejabat di Kabupaten Serang sudah menyampaikan LHKPN. Ada yang paling kaya? Ya. Jangan-jangan Pak Isur yang paling kaya ternyata. Ya kalau ASN rata-rata air lah hartanya gitu. Ya, bisa diukur kan. Gitu. Iya. Oh itu klinik, terus kemudian tadi satu lagi klinik kompetensi. Klinik kompetensi itu apa? Mereka yang tidak mengerti dan ingin mengembangkan kompetensi, kami siapkan sertifikat elektroniknya. Kalau mau Zoom meeting, ya online tadi ya, BKPSD menyampaikan. Ada juga datang ke kantor, kita punya ruangan klinik kompetensi. Nah, klinik kompetensi itu bentuknya tatap muka dengan pegawai BKPSDM. Kita kan punya asesor juga di BKPSDM, ada dua orang asesor siap untuk melakukan pembinaan, diklat-diklat. Terkait dengan pematerinya dari mana? Pematerinya bisa kita dari BKN, dari Badan BPSDM provinsi segala macam. Kita siap untuk memberikan transfer knowledge. Ya, di ruangan kita butuh pengembangan kompetensi apa nih? Oh, kita curhat dulu nih, namanya dialog kinerja. Dialog butuh ini. Oke, nanti kita sampaikan dengan Kemendagri atau apa, siapa narasumber yang qualified, nanti saat Zoom meeting tadi mereka bisa disampaikan tadi. Pengetahuan tentang apa? Yang paling penting lah di manajemen ASN dong. Manajemen ASN harus tereksternalisasi seluruh pegawai. Sekarang itu setiap bulan aturan kepegawaian bisa 1 PP keluar. Bang Nijar. Setiap bulan? Iya, jadi di awal tahun 2022 saja ini sudah ada beberapa PP terkait dengan manajemen ASN. Ada PP 7 tahun 2002, ada PP 6 tahun 2002 tentang kinerja pegawai, tentang penyetaraan dalam jabatan. Pusing tuh. Wah, luar biasa. Banyak PP begitu. Iya, makanya kita perlu menyampaikan itu kan ke ASN. Iya kan, karena banyak aturan turunannya kan juga banyak. Betul. Nah, itu harus dipahami ya, terminimal ya. Iya. Pejabat-pejabat lah. Iya, betul. Nah, makanya tujuannya kan bagaimana sih ASN yang profesional itu? Nah, bagaimana tuh? Nah, ASN profesional itu kan tingkatan paling tinggi ya. Kalau kita bikin segitiga, apa sih dasar fondasinya untuk mewujudkan ASN yang profesional? Yang pertama, dikatakan ASN profesional kan
ASN yang menjalankan tugasnya profesional. Apa sih profesional itu? Ada dasar aturannya dia menjalankan tugas. Iya. Apakah cukup ASN itu menjalankan tugas sesuai dengan dasar aturan? Enggak. Dia juga harus punya kompetensi. Kompetensi itu, yang dikatakan kompetensi itu ada 3. Ada skill, ada knowledge, ada attitude. Nah, ini yang paling penting nih. Karena ini masyarakat yang merasakan langsung yang namanya kompetensi itu. Contoh orang punya skill doang. Iya. ASN punya skill doang, tapi nggak punya knowledge dan attitude. Ibaratnya kita naik mobil, disopirin oleh seorang sopirnya ASN. Dia cuma bisa nyopir doang. Nggak tahu aturan lalu lintas, nggak tahu kesehatan mobil, segala macam, nggak tahu attitude, kesopanan di jalan. Bahaya nggak? Bahaya dong. Bahaya. Pasti. Bisa ngusruk di situ satu mobil kan. Nyusruk satu. Kan yang bawa belok kanan kiri itu dalam pemerintahan itu ASN, kaki tangan dari bupati, kepala daerah. Kalau dalam ilmu pemerintahan namanya kaibernologi, kaiberna. Kaiberna itu setir kapal yang belokkan ke kiri ke kanan bagaimana Kabupaten Serang ini, ya ASN beserta bupati. Iya. Mau dibawa sejahtera, ayo gimana ASN. Betul. Mau dibuat tidak sejahtera juga bisa. Karena kan menjalankan roda pemerintahan, kaibernologi setirnya. Nah kalau dia cuma bisa nyetir doang, nggak punya pengetahuan bagaimana nyetir yang baik, aturan lalu lintas gimana, bahaya kan? Bahaya. Oleh karena itu harus lengkap kompetensi itu, punya skill, punya knowledge dan punya attitude. Attitude terutama. Karena di masyarakat tuh yang menilai. Yang kedua, orang hanya punya knowledge doang, nggak punya skill, nggak punya attitude. Contohnya apa? Kita naik mobil, ya kan? Di situ kan ada sopirnya. Sopir tadi, seorang sopir ditunjuk suruh sopir. Dia tahu aturan lalu lintas. Wah, di sini larang-larang berhenti, di sini dia tahu mobil ini sehat atau enggak. Pas disuruh nyupir, kamu bisa nyupir nggak? Enggak. Pengetahuannya iya. Pengetahuannya iya, tapi nyupirnya nggak bisa, nggak berguna juga bagi seorang ASN kan? Iya kan? Orang yang punya pengetahuan luas, sopan, tapi nggak punya skill, ya nggak berguna juga. Iya, filosofinya begitulah. Filosofi gitu. Yang terakhir, orang yang punya attitude, punya attitude tapi nggak punya skill dan knowledge. Contohnya apa? Tadi itu dia jadi penumpang ASN. Orangnya sopan di kantor itu, baik, nurut, segala macam. Tapi nggak punya skill, nggak punya knowledge, nggak bisa apa-apa. Dia orang yang pasrah doang. Kalau ada masyarakat, baik, saya bantu, mau ngebantu masyarakat nggak bisa. Iya, karena bingung. Gimana jawabnya? Nah itu analoginya seperti itu. Jadi ASN yang profesional itu, yang kompeten, harus punya tiga-tiganya. Tadi kan, attitude, knowledge, dan skill. Nah, yang nggak punya attitude lebih bahaya lagi. Iya kan? Yang nggak punya attitude tadi, punya knowledge, dia nyetir lihai, pengetahuan ini, tapi nggak punya sopan santun. Iya, arogan, nggak diterima dong oleh masyarakat. Keputusannya tidak populis pasti kan. Nah, bahaya juga. Maka ASN profesional, kami manajemen ASN itu bagaimana wujudkan ASN yang profesional itu yang punya kompeten. Tadi yang punya skill, attitude dan knowledge gitu. Nah, selain klinik-klinik tadi masih ada lagi nggak upaya-upaya? Ada di PKPSDM karena tadilah inovasi itu diperlukan karena keterbatasan anggaran. Orang kepepet biasanya baru mikir jernih. Iya, kan banyak begitu. Wah, nggak ada anggaran, udah nggak ada kegiatan. Ya, nggak boleh begitu. Harusnya nggak ada anggaran, pelayanan harus jalan. Justru salah ASN kalau nggak ada anggaran, nggak ada kegiatan. Harus jalan, harus kegiatan melayani masyarakat harus tetap. Tapi bagaimana? Ya kalau nggak ada duit, bagaimana kita menciptakan inovasi? Iya, betul. Ya kan? Tadi di BKPSDM ada klinik kompetensi, klinik LHKPN, BKPSDM menyapa pegawai. Yang lain di BKPSDM apa? Kita melakukan pembenaran di internal pegawai sendiri tadi dengan mewujudkan bagaimana ASN profesional. Kalau datang ke BKPSDM, saya selalu menekankan kepada staf, datang coba layani dengan baik pegawai itu. Ibaratnya kita datang bagaimana menyuntikkan semangat wirausaha ke dalam pemerintahan. Kan teorinya itu ya, reinventing government namanya, ya kan, menyuntikkan semangat wirausaha ke dalam pemerintahan. Dalam arti bukan nyari untung, karena pemerintahan nggak boleh nyari untung. Iya, nggak boleh. Tapi semangatnya itu bagaimana? Semangat pelayanan.
Orang datang ke BCA, coba Bang Nijar datang ke BCA, masih jauh aja udah disenyumin sama satpamnya. Udah seneng tuh. Seneng kan? Iya seneng. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu. Nah begitu pula kita semangatkan wirausaha ke dalam teman-teman di BKPSDM, layani dengan baik pegawai. Karena tugas di BKPSDM itu cuma melayani pegawai. Iya. Lihat, bayangkan orang PU itu capek, dia bikin jalan, bikin jembatan segala macam, peluh keringat segala macam. Siapa yang mikirin ke pegawainya? Ya kita dari BKPSDM. Gitu. Jangan biarkan dokter sampai mikirin, bagaimana ya pangkat saya ya? Naik pangkat nggak saya? Udah nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin dia. Dokter bekerja dengan baik melayani pasien. Orang PU bekerja dengan baik bikin jalan jembatan. Orang guru dinas pendidikan bekerja dengan baik bagaimana mencerdaskan anak-anak Kabupaten Serang. Soal itu udah ada yang Soal kepegawaiannya biar kami yang memikirkan. Iya, sudah ada yang memperhatikan. Iya, ujung-ujung datang. Ketika dia lagi ngajar, tok selamat pagi, assalamualaikum, selamat Bu, Anda mendapat kenaikan pangkat golongan 3, luar biasa senangnya kan. Dia nggak harus mikir. Iya, Makanya betul. sekarang kenaikan pangkat sudah paperless, less paper. Iya. Jadi mereka tinggal upload aja di laptop. Oh saya mau naik ini, upload di laptop, nggak usah datang jauh-jauh ke BKPSDM untuk naik pangkat. Asal rajin mengupdate akun dia di MySAPK, itu ujung-ujung di April dia bisa naik pangkat. Berarti ini yang gak rajin nih, yang gak naik-naik pangkat. Gitu. Yang males ini. Iya, tadi itu butuh diajarin generasi kolonial terutama yang susah. Itu gitu. Iya, kadang-kadang. Gitu, tapi bukan. masih ada ya yang seperti itu kayak generasi kolonial ini yang memang maaf ya, gaptek. Ada. Ya kategorinya males lah sebetulnya, males untuk ngebuka-buka, males untuk ini. Jadi ada orang yang ya rajin kerjanya bagus, Dia tapi merasa di zona nyaman kali ya. zona nyaman, tapi dia karena nggak mau ngupdate informasi kepegawaian apa, akhirnya ya harus kasubag kepegawaian yang datang, Pak, Bapak mau naik pangkat nih, ada yang kurang berkasnya sini, gitu segala macam gitu. Padahal kan kalau dia mau update sendiri, udah nggak usah ngerepotin yang lain, karena udah ada Simpeg BKPSDM. Kita punya aplikasi namanya Simpeg, ada si Adpeg, terus ya penilaian kinerja banyak. Semua bahkan kalau mau komplain terkait dengan pelayanan kepegawaian, tinggal buka website BKPSDM Serangkap, di situ komplain apa terhadap siapa udah kita tangani. Tapi sejauh ini yang setelah ada pelantikan ada komplain nggak dari? Ya kalau masalah pelantikan kan penempatan jabatan itu kan masalah trust ya. Trust itu kan kepercayaan pimpinan. Betul. Jadi kalau teman-teman dari ASN beranggapan bahwa kenapa sih masih muda duluan naik pangkat. Nah sekarang di Undang-Undang 5 2014 memang bukan berdasarkan duk orang naik jabatan itu. Kalau dulu kan naik jabatan itu berdasarkan duk. Di Undang-Undang 4399 tentang pokok kepegawaian. Daftar urutan kepangkatan, yang pangkatnya tinggi dulu, yang usianya udah senior itu diprioritaskan naik jabatan. Sekarang enggak. Basisnya adalah on kinerja, based on kinerja. Yang muda kalau punya kinerja bagus, asal syaratnya sudah terpenuhi, silahkan duluan jadi eselon 2. Oh gitu ya. Betul. Iya makanya saya lihat sekarang pejabat-pejabat sekarang muda-muda. Betul. Sekarang Undang-Undang 5 2014. Nah, kan tadi filosofi. Coba baca Undang-Undang 5 2014. Itu kan dalam buat undang-undang itu ada yang namanya konsideran. Iya. Menimbang, mengingat, memutuskan. Di Undang-Undang 5 2014 di kata-kata menimbangnya aja ada kata-kata untuk mewujudkan profesionalisme ASN. Coba bayangkan. Dan setelah dibaca hampir ada 20 kata lebih kata profesional ASN di situ. Yang bawa tujuan keluarnya Undang-Undang 5 itu untuk profesional ASN. Makanya kita bahas nih, bagaimana sih profesional ASN tadi kan? Orang yang mengerti undang-undang, tahu mana yang benar, tahu yang salah. Selain itu, dia juga harus punya kompetensi. Mereka punya skill, attitude, dan knowledge. Kalau cuman tahu undang-undang doang nggak punya kompetensi, ya tetap aja nggak bisa jalan. Mereka harus menjaga pimpinan mereka. Menjaga pimpinan, ya melindungi. Kalau nggak paham apa-apa, bahaya juga. Dia punya skill doang, tapi nggak punya knowledge tadi itu dan attitude. Ya, nggak bisa. Makanya sekarang insya Allah sih udah sesuai aja ya. Makanya di Undang-Undang 5 2014 itu kan di situ tinggal dibaca ada 15 dasar kode etik ASN yang harus dipatuhi. Ada 12 nilai dasar ASN, ada 15 kode etik ASN. ASN itu harus begini, dari mulai mentaati Undang-Undang Dasar 45 Pancasila sampai dengan bagaimana mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Di situ ada nilai etika, ada attitude, ada knowledge. Lengkap. Betul. Saya juga sekarang lihat pejabat-pejabat ini agak fresh nih sekarang nih, agak muda-muda. Beda sama memang itu sebelum-sebelumnya. Kalau ada pertanyaan, Bapak udah di PLT. Ada pertanyaan, kok sekarang pejabat muda-muda? Sekarang penempatan dalam jabatan adalah based on kinerja.
bukan daftar urutan kepangkatan. Siapa yang punya kinerja bagus dan syarat kepangkatan golongannya sudah memenuhi, silahkan dia duluan promosi. Maka kita ada yang namanya dokumen rencana suksesi, rencana pengembangan karir, ada talent pool. Coba bayangin, talent pool. Kita akan akomodir orang-orang yang punya bakat dalam suatu kotak, namanya talent pool. Nah, orang yang di talent pool nanti di assessment. Arahnya kemana sih orang ini? Nah, makanya kita sering ngadain kegiatan assessment kan. Bahkan kita udah merekrut 2 orang asesor di BKPSDM. Calon kepala sekolah nanti bisa di assessment. Di asesmen kan dari psikologi sampai kemampuan dalam bidang tugas bisa ketahuan. Apakah misalkan saya setelah di asesmen, waduh, secara psikologinya mengarah ke arah sini gitu kan. Arogan kah apa, bahkan ada misalkan hasil psikologinya tulisannya di situ ada tulisan psikopat gitu. Ada aja gitu. Ya, tapi dalam arti dalam tes psikologi itu psikopat bukan berarti orang yang penjahat atau murder ya, sering membunuh ya, bukan. Tapi psikopat itu dalam arti dia ya kurang bagus lah secara psikologi lah gitu, bukan berarti jiwa cara pembunuh. Bertindaknya kan ada yang ceroboh, ada yang hati-hati gitu. Dan emang ada yang tegas tapi betul. Ya betul. Kan gitu ya. Di kalangan pejabat itu memang karakter lain-lain. Ini ada tugasnya asesor tadi yang betul. Menilai itu untuk kepangkatan itu ya. Iya betul. Jadi jangan untuk ASN Kabupaten Serang pertama jangan sampai beranggapan tadi bahwa sekarang mah ada beda nih yang muda-muda. Enggak, memang undang-undang sudah berubah sekarang. Sudah mengarah kepada kinerja, bukan kedekatan, bukan hubungan personal apa. Kalau yang muda naik duluan karena kinerjanya, kenapa tidak? Bahkan yang paling penting untuk ASN Kabupaten, tingkatkan kinerja, jangan pernah iri dengan nasib orang lain. Dan ini sikap ini didukung oleh Ibu Bupati. Ibu Bupati, jangan pernah iri dengan nasib orang lain. Teman sendiri muda naik, biarin. Sebab di antara nasib orang itu ada air mata yang tidak kita tahu kan. Iya. Apa air mata? Maksud dia memang udah berkorban, bekerja dengan baik siang malam ya, layak dipromosikan. Ente belum dipromosikan karena beda air matanya. Air mata buaya. Buaya darat lagi. Jangan pernah iri dengan nasib orang, kata pepatah. Karena di setiap nasib orang ada air mata yang kita tidak tahu. Sekali kita iri dengan nasib orang, kita harus iri dengan takdir dan kematiannya kan? Seperti itu. Kadang-kadang kita iri dengan nasib senangnya doang kan? Besok dia mati nggak tahu. Iri nggak dia mau mati itu nggak mau. Dia kan nggak mau lah mati diiri gitu. Iri dengan kesenangannya doang. Gitu. Oke Pak Isur, itu soal mewujudkan profesionalisme sudah digambarkan secara jelas dan gamblang. Terutama tadi harus punya 3 kompetensi, skill, attitude, dan knowledge. Ini penting, sangat penting untuk dikuasain oleh seorang ASN. Pejabat terutama. Di seorang pejabat kalau memang mau pengen cepat naik pangkat ya harus banyak belajar. Betul nggak? Jangan pernah berhenti untuk belajar. Betul. Dan ini sikap ini betul-betul sangat didukung oleh pimpinan ya di Kabupaten Serang, Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Pak Isur, terima kasih nih sudah bisa hadir di Banten Podcast dan mau berbincang-bincang bagaimana itu ke profesionalisme ASN terutama di Kabupaten Serang yang mudah-mudahan roda pemerintahan di Kabupaten Serang ini berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Harapan-harapan sesuai visi-visi Ibu juga mudah-mudahan tercapai. Betul, iya. Di visi misi Ibu Bupati itu mewujudkan masyarakat adil, sejahtera secara agamis. Itu jangan lupa di misinya nomor 5 itu ada kata-kata bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN yang berintegritas, profesional dan kompeten. Ada lagi kata profesional. Terakhir nih, pesan dari Pak Isur untuk masyarakat khususnya Kabupaten Serang dan terutama khususnya untuk ASN. Untuk masyarakat Kabupaten Serang, mudah-mudahan dengan upaya kami dari BKPSDM mewujudkan profesional ASN di lingkungan Kabupaten Serang, terasa pelayanannya kepada masyarakat. Kalau ASN-nya udah profesional, insya Allah yang diuntungkan oleh masyarakat. Untuk masyarakat Kabupaten Serang, jalan bagus, pelayanan puskesmas bagus, tidak ada lagi bidan jutek, kepala puskesmas jutek, dokter jutek. Insya Allah kalau udah profesional itu hilang semua. Alhamdulillah sekarang udah berkurang kan keluhan-keluhan itu. Itu mudah-mudahan terwujud. Udah jarang demo. Udah jarang demo. Yang kedua untuk ASN Kabupaten Serang, tingkatkan kinerja, jangan mikirin nasib orang, pikirin nasib sendiri. Jangan pernah iri dengan nasib orang, karena di setiap nasib orang ada air mata yang kita tidak tahu. Sekali lagi, maka fokus pada pencapaian tujuan kinerja pribadi.
insya Allah Anda akan sukses. Oke, terima kasih, itu quote yang sangat berarti nih khususnya untuk para kalangan ASN. Terima kasih Bapak Isur Sama-sama. sudah bisa hadir di Banten Podcast. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Banten Podcast. Itulah bincang-bincang saya dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang, Bapak Surtaman. Semoga bermanfaat bagi sahabat Banten Podcast. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dengan Banten Podcast. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.